Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang As-Sabi'in, barang siapa yang beriman di antara mereka dengan Allah dan hari akhir serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi manusia dalam beragama. Ada di antara manusia itu yang beriman, ada di antara manusia yang memilih beragama Yahudi, ada juga yang memilih agama Nasrani, ada juga yang memilih agama As-Sabi'ah atau As-Sabi'in. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 kelompok. Yang pertama, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman di sini? Ahli tafsir mengatakan maksudnya orang Islam, orang yang beriman kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata orang-orang yang beriman ini juga dinisbatkan kepada seluruh orang yang beriman kepada para nabi di zamannya, seperti orang-orang yang mengikuti Ibrahim dan ajarannya, mereka juga orang-orang yang beriman. Atau mengikuti Nabi Musa dan ajarannya, mereka juga orang-orang yang beriman. Atau mengikuti Daud dan ajarannya, mereka juga orang-orang yang beriman. Dan semua orang-orang yang mengikuti para nabi dan ajarannya disebut orang-orang yang beriman, tentu pada zamannya. Tapi yang dimaksud orang-orang yang beriman dalam ayat ini, maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Kenapa? Karena para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajarannya, alias umat Islam, mereka adalah orang-orang yang paling betul-betul keimanannya dan paling betul-betul ketakwaannya dibandingkan umat sebelumnya. Makanya kenapa umat Islam dikatakan sebagai umat terbaik dibandingkan umat-umat sebelumnya, dan itu disyaratkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum
kalian ini khairu ummatin, adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan kepada manusia. Kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat. Dari sini menunjukkan bahwa kenapa didahulukan amanu, orang-orang yang beriman, maksudnya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi disebut nama Yahudi? Dari mana kata ini berasal? Ada yang mengatakan kalimat Yahudi itu diambil dari Yahuda. Yahuda itu satu di antara putra Yakub. Kita tahu Nabi Yakub itu punya 2 istri dan 2 selir. Istri yang pertama namanya Laila. Kemudian yang kedua namanya Rahil. Kemudian yang ketiga namanya Balhah. Dan yang keempat namanya Zulfa. Dari Liyah ini, yang pertama lahirlah putra-putra beliau. Yang pertama namanya Ruben, kemudian yang kedua Syam'un, yang ketiga Lawi, yang keempat Yahuda, yang kelima Yasakir, dan yang keenam Zabulun. Ini dari istri pertama namanya Liyah. Adapun dari istri kedua lahirlah Yusuf, atau dikenal dengan Nabi Yusuf, dan saudara kandungnya namanya Binyamin. Adapun dari selirnya namanya Balha, lahirlah pertama Dan, kemudian yang kedua Naftali, dan dari selir keduanya Zulfa lahir juga anaknya namanya Jad dan Ashir. Lah dari putra-putra Yakub ini, dari istri pertama ada namanya Yahuda. Yahuda putra Yakub, nanti keturunannya disebut bangsa Yahudi. Ini satu pendapat. Yahudi disebut Yahudi karena dinisbatkan kepada salah satu putra Yakub dari istri pertama beliau namanya Liyah. Kemudian yang kedua, bahwa asal kata Yahudi itu diambil dari kata-kata Hudna. Hudna menjadi Yahudi. Dan ini disyaratkan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 155 sampai 156, di mana Allah mengatakan wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya wa fil akhirati inna hudna ilaik. Di sini ada kalimat inna hudna, makanya nanti disebut Yahudi. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, ya Rabb, kalau engkau hendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari engkau ya Rabb. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki,
begitu juga Engkau berikan petunjuk siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepadamu. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali bertobat kepadamu. Jadi hudna itu dari kalimat taubat. Kenapa orang Yahudi disebut Yahudi? Karena dari pertobatan mereka. Maksudnya pertobatan yang mana? Saat Bani Israel yang sudah saya kisahkan, mereka terperangkap dan terperdaya dengan patung Samiri. Akhirnya mereka menyembah patung anak sapi, dan mereka dihukum untuk saling membunuh. Kemudian 70 orang pilihan Nabi Musa dipanggil oleh Nabi Musa dan diajak ke Bukit Tur untuk mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla, langsung mendengarkan kalamnya. Tapi mereka kurang ajar. Mereka tidak mau hanya hendak mendengar kalam Allah, tapi mereka hendak melihat wajah Allah. Maka terjadilah kemudian petir yang menggelegar, akhirnya membunuh 70 orang ini. Kemudian Musa alaihi salatu wassalam kasihan dengan mereka, meminta kepada Allah untuk menghidupkan kembali mereka. Akhirnya Allah hidupkan kembali mereka. Saat mereka hidup itulah mereka mengatakan, inna hudna ilaika, sesungguhnya kami bertobat kepadamu ya Rabb. Kalimat hudna, makanya sejak itulah kemudian orang-orang yang bertobat dari pengikut Nabi Musa disebut Yahudi. Diambil dari kata-kata hudna, Yahudi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kenapa disebut Yahudi? Diambil dari kerajaan Yahuda. Dan kerajaan Yahuda ini tentu yang mengasasnya adalah putra-putra As-Sibt, artinya Yahudi. Yahuda, keturunan Yahuda itu akhirnya membuat kerajaan. Karena kita tahu sejak keruntuhan kerajaan Nabi Sulaiman sepeninggalnya, dan kerajaan Bani Israel mulai melemah, maka putra-putra Bani Israel akhirnya tercerai-berai. Dan yang paling banyak dan masih punya kekuatan adalah turunan Yahuda. Akhirnya mereka membuat sebuah negeri, dan negeri itu disebut negeri Yahuda. Maka Yahudi itu nisbat kepada negeri ini. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, bahwa kalimat Yahudi itu diambil dari Hawadha. Hawadha itu artinya mawaddah, saling loyal dengan sesama mereka. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan apa? Tahadu tahabu, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi kalimat Yahudi diambil dari Hawadha, karena mereka saling membantu sesama mereka saja, loyal sesama mereka saja. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Yahudi itu disebut Yahudi karena mereka suka mendekatkan diri kepada Allah dan beramal saleh. Tentu di zamannya, dari sekian Bani Israel, Yahudi ini yang paling banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah dan beramal saleh. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi juga ada yang mengatakan Yahuda itu dari tahawwad. Tahawwad itu artinya taharrak. Taharrak itu artinya tergesa-gesa membaca. Sebab kalau mereka membaca Taurat itu beda dengan kita baca Quran. Kalau kita kan tartil bacaannya, karena memang Allah memerintahkan kita untuk warattilil Qur'ana tartila, disuruh tartil membaca Quran. Tapi mereka tidak, tergesa-gesa membaca Taurat itu.
Sambil mereka meratap di dinding ratapan, mereka membaca Taurat itu tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa dalam bahasa Arab itu disebut tahawwad. Makanya mereka disebut Yahudi dari kalimat tahawwad. Intinya bahwa para ulama berselisih pendapat tentang kenapa mereka disebut Yahudi, menjadi beberapa pendapat yang saya sudah sebutkan tadi. Lalu apa bedanya Yahudi dengan Bani Israel ini? Seperti di Palestina ada bangsa Yahudi atau juga disebut dengan Israel. Israel itu kan diambil dari Israel, Banu Israel, maka mereka sebut Israel. Kita tahu bahwa Israel atau Banu Israel, Israel sendiri nama lain daripada Yakub. Maka turunan Yakub disebut Banu Israel. Adapun secara tarikh, secara sejarah, Banu Israel ini adalah sebuah kelompok yang disebutkan di dalam kitab-kitab langit, semuanya disebut, baik Tauratnya, baik Zaburnya, baik Injilnya, baik Qurannya, menyebut soal Banu Israel. Dan diturunkan kepada mereka banyak para nabi. Adapun kalau zaman sekarang, Bani Israel ini sebenarnya tidak mesti Yahudi. Ada dari Bani Israel menjadi Yahudi, ada dari Bani Israel menjadi Nasrani, ada dari Bani Israel menjadi Muslim juga. Jadi Bani Israel atau Israel itu bukan agama. Israel atau Israel itu bukan agama. Dia adalah nasab. Nasab kepada Yakub, putra daripada Ibrahim, Ishak alaihi salam. Adapun Yahudi itu agama, dia bukan nasab. Kalau disebut kalimat Yahudi berarti kita bicara soal agama. Dan mereka mengaku bahwa mereka adalah mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Yahudi di zamannya mereka adalah agama yang paling benar. Tapi di zamannya, ingat ya, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebelum diutusnya Isa bin Maryam. Dari sini kita tahu bahwa kita jangan sebut Israel, tapi kita sebut Yahudi. Mereka adalah bangsa Yahudi. Mereka bukan Israel. Karena Israel itu nama suci, nama lain daripada Yakub. Sementara ajaran Yakub itu tidak seperti ajaran Yahudi hari ini. Mereka merubah-rubah ajaran Taurat menjadi ajaran Talmud. Talmud inilah yang menyesatkan orang-orang Yahudi, sehingga wajar kalau seandainya Yahudi itu ganas kepada di luar Yahudi, mau Muslim mau Nasrani, tidak pandang bulu. Karena bagi mereka sperma di luar Yahudi itu bagaikan binatang. Begitu menurut Talmud. Makanya kalau mereka membunuh anak-anak di Palestina, wanita-wanita tua di Palestina, membombardir orang-orang yang tidak bersalah, mereka tidak ada perasaan iba sedikit pun. Karena mereka menganggap di luar Yahudi itu hina. Biasa saja mereka menggonisinya. Jadi beda Yahudi dengan Israel. Israel nama suci, dia Yakub. Adapun Yahudi sudah menyekutukan Allah karena mengatakan Uzair itu adalah salah satu putra Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah mengatakan walladzina hadu wan nasara. Lalu siapa Nasrani ini? Ada yang mengatakan bahwa disebut Nasrani itu nisbah kepada sebuah negeri namanya Nasirah. Dan negeri Nasirah itu negeri tempat kelahiran Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam dilahirkan di sebuah tempat namanya Nasirah. Sehingga para pengikut Isa bin Maryam disebut An-Nasara atau Nasrani, karena diambil dinisbatkan kepada negeri kelahiran Isa namanya Nasirah. Ini satu pendapat.
Pendapat yang kedua, bahwa disebut Nasara atau Nasrani itu diambil dari kalimat nusrah. Nusrah itu artinya pertolongan. Karena mereka, para pengikut Isa bin Maryam itu, saat Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah orang-orang Hawariyun, kami yang akan menolongmu. Ketika Nabi Isa mengatakan man ansari, siapa yang menolongku? Ansari. Kemudian orang-orang Hawariyun mengatakan kami yang akan menolongnya. Maka ketika itulah para pengikut Isa disebut An-Nasara. Mereka adalah bukan hanya sekedar mengikut Isa, tapi juga memperjuangkan dan menolong Isa bin Maryam. Mereka orang-orang Hawariyun. Jadi nisbah kepada para penolong Isa bin Maryam, sehingga mereka disebut An-Nasara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an menyebut kalimat An-Nasara, tidak menyebut dengan sebutan Al-Masihi. Karena kita tahu ada Al-Masihi, ada An-Nasara. Mana yang betul penyebutan ini? Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, disebut Al-Masihi itu nisbat kepada Al-Masih ibni Maryam, dan mereka menyangka bahwa mereka menasabkan kepadanya, sementara Al-Masih Isa bin Maryam berlepas diri dari penasabannya, dan mereka telah berdusta. Karena di antara mereka ada yang mengatakan Isa putra Allah, Isa satu di antara tiga Tuhan, bahkan ada yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Maka penamaan Al-Masihi itu tidak benar, sehingga kita katakan mereka adalah An-Nasara. Jangan kita katakan Al-Masihi, tapi kita katakan mereka An-Nasara atau Nasrani. Karena Al-Masihi nisbat kepada Isa, dan Isa berlepas diri dari penisbatan itu. Karena mereka sudah menganggap Isa anak Tuhan, satu di antara tiga Tuhan, bahkan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa penisbatan kepada An-Nasara itu penisbatan kepada sebuah negeri atau kepada sebuah sifat. Kepada sebuah negeri artinya negeri kelahiran Isa, dinisbatkan yang kedua kepada sifat, karena sifat para pengikut Isa bin Maryam, mereka suka menolong Isa bin Maryam. Maka dalam bahasa Arab An-Nasara itu diambil dari nusrah, menolong. Ini asal penamaan An-Nasara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun An-Nasara di zaman Nabi Isa, mereka adalah orang-orang yang terbaik di zamannya, dan agamanya terbenar di zamannya. Tapi setelah 500 tahun, ada yang mengatakan setelah 300 tahun dari diangkatnya Isa ke langit, barulah kemudian terjadi penyimpangan dalam agama Nasrani. Ada yang mengatakan yang menyimpang pertama kali adalah Paulus namanya, yang kemudian membuat ajaran-ajaran yang ma'ruf hari ini mereka yakini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir As-Sabi'in. Siapa As-Sabi'in ini? Agama apa As-Sabi'in ini? Kalau Islam pahamlah kita, Yahudi kenallah kita, Nasrani sudah ma'ruf bagi kita. Lah As-Sabi'in ini siapa? Kenapa dimasukkan dalam Al-Quran? Bahkan disebutkan kalimat As-Sabi'in ini di 3 ayat dalam Quran. Diulang-ulang dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Pertama Al-Baqarah yang sedang kita bahas 63, Al-Hajj 17, dan Al-Ma'idah 69. Dalam 3 ayat, dalam 3 surat ini disebut kalimat As-Sabi'in. Contoh Al-Hajj ayat 17, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'in.
Kalimat as-sabiin disebut di sini. Kemudian Al-Maidah 69, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun. Sebut juga was-sabiun was-sabiin. As-sabiah. Siapa as-sabiah ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa agama as-sabiin ini sudah ada sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam. Mereka lah para pengikut Nabi Adam, dan kitab yang dipelajarinya adalah Suhuf Adam. Dan itu berlangsung sampai zaman Nuh, sampai zaman Nabi Ibrahim, sampai zaman Nabi Yahya. Jadi di zaman Nabi Yahya, As-Sabi'ah ini menyatakan dirinya bahwa mereka adalah pengikut Nabi Yahya, bukan pengikut Isa. Karena Isa dan Yahya itu kan sezaman, apalagi mereka kerabat. Jadi kalau pengikut Isa itu disebut An-Nasara, tapi kalau pengikut Yahya putra Zakaria disebut As-Sabi'in atau As-Sabi'ah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, As-Sabi'in ini adalah pengikut Ibrahim. Tapi pengikut Nabi Ibrahim ini ada dua. Ada yang mereka berpegang dengan ajarannya Ibrahim, mereka lah disebut As-Sabi'ah. Tapi ada yang keluar dari ajaran Ibrahim, mereka para penyembah bintang dan bulan serta matahari. Dan itu dikisahkan dalam Al-Quran saat Ibrahim tidak bisa lagi berdakwah di Irak, di negeri Babil. Maka Ibrahim hijrah ke mana? Ke Haran, masih daerah Irak juga. Di Haran inilah Nabi Ibrahim berdebat dengan orang-orang yang menyembah bintang, bulan dan matahari. Kemudian Nabi Ibrahim mengiklankan agama tauhidnya, sehingga orang terpecah menjadi dua. Ada yang tetap menyembah bintang, matahari dan bulan, ada yang kemudian mentauhidkan Allah dan mengikuti ajaran Ibrahim. Jadi As-Sabi'ah ini artinya terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang menyembah bintang disebut As-Sabi'ah juga, tapi ada yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka lah para pengikut Ibrahim. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa As-Sabi'ah itu sebenarnya diambil dari kata-kata inhiraf, berpindah-pindah agama. Mereka tidak mau berpegang kepada satu agama. Mereka akan berpindah dari satu agama ke agama berikutnya, kemudian mengambil yang baik menurut mereka. Karena kita tahu bahwa agama ini sampai hari ini ada dan menyebar terutama daerah Iran, Irak, kemudian daerah Syam, Yaman dan sekitarnya. Sampai hari ini ada agama As-Sabi'ah ini. Karena itu maka tak heran kalau seandainya terkadang tata cara mereka beragama sama dengan kita. Mereka sholat, puasa, zakat, kemudian mereka juga sedekah, silaturahim. Pokoknya kurang lebih. Jadi mereka hanya mengambil ajaran yang baik dari semua agama. Jadi semua agama dikumpulkan ajaran terbaik, kemudian mereka jadi satu. Jadi As-Sabi'ah itu agama sebenarnya orang yang tidak punya agama, berlepas diri dari semua agama, tapi tetap mentauhidkan Allah. Mereka mengaku bahwa mereka mentauhidkan Allah, tapi mengambil ajaran dari semua agama. Mana yang baik diambil. Dan tentu ini menyimpang dalam ajaran Islam. Kenapa? Walaupun mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tapi kalau tidak mengikuti Nabi SAW tetap kita anggap sesat. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan, tidaklah Yahudi ataupun Nasrani mengetahui kedatanganku kemudian tidak beriman kepadaku, kata Rasul, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi tetap harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau hari ini As-Sabi'ah ini ya menyerempet-rempet ajaran-ajaran liberal. Ajaran-ajaran liberal ini. Semua agama sama. Semua agama baik. Kurang lebih lah seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah mengatakan
innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiun. Jadi ada yang mengatakan as-sabiun, tapi juga ada yang mengatakan ada juga sabiin itu adalah para penyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah bintang, bulan dan matahari, tapi di antara mereka juga ada yang mentauhidkan Allah seperti di zaman Nabi Ibrahim dan di zaman Nabi Yahya. Tapi sekarang dengan kedatangan Islam tidak berlaku semua agama. Wajib mereka masuk Islam. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Sabiin, mau Majusi, mau apa saja, kalau sudah kedatangan Rasul dan agama Islam, maka tidak berhak lagi orang punya agama kecuali Islam. Kenapa? Karena Rasul SAW diutus kepada seluruh manusia, manusia dan jinnya. Beda, Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya diutus kepada kaumnya saja. Tapi Rasul kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya semua manusia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kalaupun Nabi Musa hidup di zaman sekarang, maka dia tidak boleh menyebarkan ajarannya. Kata Nabi SAW, lau kana Musa hayyan thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Kalau Musa hidup di zaman sekarang, kata Rasul, kalian ikut Musa meninggalkan aku, sesat kalian. Padahal Nabi Musa itu ulul azmi. Tapi kalau hadirnya di masa setelah diutusnya Nabi SAW, tidak boleh satu Nabi dan Rasul pun menyebarkan agamanya. Makanya Isa bin Maryam ketika turun di akhir zaman, dia tidak menyebarkan agamanya, karena dia bukan seorang nabi. Ketika diangkat ke langit sudah sempurna kenabiannya, sudah sempurna ajarannya disampaikan, sehingga di usia 34 diangkat ke langit, dan di akhir zaman akan turun bukan sebagai nabi, tetapi sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isa itu nanti di akhir zaman bukan sebagai nabi yang menyebarkan ajarannya, tapi sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia salat di belakang Al-Mahdi, kemudian memaksa ahli kitab untuk masuk ke dalam Islam kalau tidak dibunuh. Tidak ada ketiganya. Kalau di zaman Rasul ada tiga kan, masuk Islam, tak mau bayar pajak, tak mau bantai kan gitu ya. Tapi di akhir zaman enggak ada bayar pajak, upeti enggak ada. Masuk Islam atau mati. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Kebanyakan nanti ahli kitab di akhir zaman banyak yang masuk Islam sebelum kematian Isa bin Maryam. Itu karena Isa bin Maryam yang mendakwahi mereka, sehingga banyak kemudian ahli kitab yang masuk Islam sebelum kematian Isa bin Maryam. Jadi Isa turun di akhir zaman, dia tidak menyebarkan syariatnya. Dia hanya turun untuk melaksanakan tugas membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, kemudian berhukum dengan hukum keadilan, mengajak kaum yang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan." Apabila orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang As-Sabiin, mereka mau beriman kepada Allah, tentu di zamannya masing-masing, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan beramal saleh, maka mereka falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka akan dapat pahala. Mereka tidak akan disentuh dengan rasa takut, dan mereka tidak akan disentuh dengan perasaan sedih. Maka umat Islam apabila mereka istiqamah terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka mereka tidak akan disentuh dengan perasaan takut dan kesedihan saat menjelang ajalnya. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah. Apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Allah halalkan nikmati, apa yang Allah haramkan jauhi. Istiqamah dengan 4 perkara ini. Maka detik-detik wafatnya malaikat akan membisikkan di telinganya, jangan takut, maksudnya setelah kematian. Jangan takut dengan alam kubur, kau tidak akan diazab. Jangan takut dengan padang mahsyar, engkau akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jangan takut dengan titian, engkau akan mudah melewatinya. Jangan takut dengan neraka, engkau tidak akan masuk ke dalamnya. Dibisikkan oleh telinga, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Mungkin kamu meninggalkan harta, meninggalkan anak, meninggalkan pasangan, meninggalkan orang-orang yang kau cintai, jangan sedih. Apa artinya jangan sedih? Allah akan kirim para malaikat menjaga mereka. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah, ingat sorga sudah menanti dirimu. Itulah orang-orang yang istiqomah saat kematiannya, dibisikkan di 3 kalimat itu. Jangan takut akan perkara yang akan datang, jangan sedih akan perkara yang ditinggalkan, dan berbahagialah karena sorga sudah menantikan. Makanya ruhnya akan keluar dengan sangat tenang seperti tetesan air yang terakhir yang keluar dari mulut teko. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi sekali lagi bahwa pahala di sisi Rabbnya tidak ada takut, tidak ada sedih. Ini tentu sekali lagi bicara soal orang-orang yang beriman di zaman nabinya masing-masing. Jadi kalau seandainya orang Yahudi mereka beriman dan beramal saleh di zaman Nabi Isa, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian kedatangan Nasrani. Kedatangan Nasrani, harusnya orang-orang Yahudi mengakui Nasrani kan? Tapi orang Yahudi itu memang tidak pernah mengakui Nasrani dari dulu sampai sekarang. Coba lihat di sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya Yahudi. Mungkin kalau Nasrani itu gereja, kanisa, atau kita ini masjid. Di sinagog itu tidak ada yang namanya Injil. Mereka tidak mau menerima Injil. Mereka hanya menerima Taurat saja. Tapi kalau kita masuk ke gereja atau kepada kanisa, maka kita lihat di gereja-gereja itu, di situ ada Injil, ada Taurat. Jadi orang Nasrani itu mengakui kitabnya Nabi Musa, Taurat yang disebut dengan Perjanjian Lama, dengan 5 babnya itu. Kemudian juga mereka beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Isa, Injil, dengan 4 versinya itu yang disepakati. Yang diperselisihkan ya sampai 40 Injil lah kan begitu. Saya cerita yang disepakati. Tapi Yahudi tidak mengakui. Bahkan Yahudi mengatakan bahwa Isa itu anak zina, tidak pantas jadi nabi. Yahudi mengatakan Isa itu anak zina, tidak pantas jadi nabi. Dan ibunya seorang wanita pezina karena dia hamil di luar nikah. Maka sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak mau mengakui agama Nasrani. Makanya kenapa orang Nasrani sangat geram dengan Yahudi dan mengkafirkan orang Yahudi. Mereka tidak mengakui Rasul kami, sementara kami mengakui Rasul mereka. Tapi anehnya orang Nasrani yang geram dengan orang-orang Yahudi karena tidak mengakui Isa bin Maryam, justru mereka tidak mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kita mengakui Taurat dan Injil mereka. Kan aneh. Mereka benci dengan Yahudi, tapi mereka tidak menerima Islam. Padahal Islam kurang apa? La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita dilarang membeda-bedakan para utusan. Kita percaya bahwa Isa turun kepada mereka, Musa turun kepada Yahudi, Taurat turun kepada mereka, Injil turun kepada mereka. Kita yakini itu semuanya. Malah Nasrani tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW dan mereka mengkafirkan kita. Sebagaimana Nasrani mengkafirkan Yahudi, karena orang Yahudi tidak mengakui Injil mereka, maka kita juga kafirkan orang Nasrani karena Nasrani juga tidak mengakui Al-Quran kita. Apa bedanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ajaran Islam itu ajaran lembut. Tetap kita akui tentang ajaran-ajaran Yahudi.
dan nabi yang diutus kepada mereka, Nabi Musa, tetap kita akui. Bahkan dalam Islam, keterkaitan Nabi Musa dan Bani Israel itu sangat erat sekali. Sampai-sampai dalam Isra Mi'raj saja Rasul ketemu Nabi Musa. Itu menunjukkan apa? Ada hubungan Nabi SAW dengan Nabi Musa. Bahkan Nabi SAW terkadang menyebut-nyebut Nabi Musa dan terkadang menyebut-nyebut Bani Israel. Seperti umpamanya ketika Rasul marah kepada kaum muslimin saat perang Hunain yang melintasi sebuah pohon bidara, tiba-tiba mereka mengatakan, Rasul, kami ingin pohon bidara itu, katanya. Karena pohon bidara itu dulu waktu kami musyrik, kami buat pohon bidara itu tempat untuk mencari berkah. Di mana sebelum perang biasanya kami gantungkan tuh pedang-pedang kami di situ supaya tersalurkan energi kekuatan, jadi sakti bahasanya. Kata Rasul, kalian ini seperti Bani Israel. Rasul menyebut Bani Israel. Jadi Islam itu tidak membedakan para nabi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tufaddiluni, jangan kau menganggap diriku lebih mulia dibandingkan yang lainnya dari kalangan para nabi. Walaupun ini sigoh tawadu, Rasul itu ingin merendah, karena bagaimanapun tetap Rasul lebih tinggi dibandingkan mereka. Karena Rasul itu pemimpinnya para nabi dan Rasul Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di tangannya syafaatul uzma yang tidak diberikan para nabi dan Rasul sebelumnya. Tapi Rasul mengatakan, jangan kau lebihkan aku dari mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara keterangan surah Al-Baqarah tentang orang yang beriman Yahudi, Nasrani dan As-Sabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.